Baik, bahasan kita masih terkait input output ya. Nah, sebetulnya untuk pemrograman Arduino ini bisa kalian lihat tutorial yang ada di internet gitu ya. Saya merekomendasikan website ini karena tutorialnya sudah terstruktur ya, dari mulai overview terkait Arduino nya itu seperti apa gitu ya, instalasi, bahkan nanti struktur pemrogramannya dijelaskan di situ. Atau dari situs Arduino nya sendiri juga sudah menyediakan sebenarnya ya. Nah, untuk pembelajaran ini bisa juga menggunakan simulator Arduino ya, walkwi.com. Nah, tentunya paling enak atau paling baik sebetulnya langsung menggunakan hardware ya. Jadi kita ngoding di Arduino IDE nya, kemudian diupload langsung ke Arduino nya. Nah, itu tentunya jauh lebih baik ya, karena kita bisa tahu jalan atau enggaknya. Nah, ada beberapa operasi digital yang penting ya, tapi terkadang dilupakan gitu ya. Nah, ini operasi penting yang sangat mendasar sebetulnya. Misalkan kita punya A, B. A ini kalau dalam biner ya, ini nilainya 0,000000011 gitu ya. Sedangkan B dalam biner misalnya 0,000000101. Atau sebetulnya dalam desimal ya. Ini kan 3 ya, ini 3 ya. Ini 101 itu kan dalam desimal 5 ya. Nah, mungkin kalau operasi seperti penjumlahan ya, perkalian kan sudah paham ya. Misalnya penjumlahan 3 tambah 5 8 gitu ya. 3 kali 5 15, bagian bisa ya. Nah, operasi digital ini cukup mendasar. Saya rangkum ada and or not, exclusive or, shift ya, ada 5 ya, yang saya anggap penting. Operasi AND, masih ingat ya tabel kebenaran AND? Dia kalau dia hanya benar jika benar dan benar gitu ya. Artinya kalau dia akan bernilai 1 jika 1 dan 1. Nah, A N B artinya lihat ini ya, 1 N1 ya, 1 dan 1, maka hasilnya 1 ya. Kemudian 1 dan 0 0 ya. 0 dan 1 0. Jadi kita dapatkan hasilnya 0,0000001. Nah, atau dalam desimal ya 1. Sehingga 3N5 itu hasilnya adalah 1. Kemudian ada OR. Masih ingat OR ya, tabel kebenarannya. Asalkan salah satunya 1, maka hasilnya 1 gitu ya. Jadi salah satunya benar, maka hasilnya benar. Jadi 1 A or B, 1 or 1 ya 1 ya. 1 or 0 1, 0 or 1 1, yang lainnya 0 ya 0 ya. Sehingga ini kalau kita dalam desimal 7. Jadi 3 or 5 hasilnya 7. Kemudian ada operasi NOT.
not ini dibalik ya. Jadi yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. Misalnya not A nya kan 0000111, maka not A nya adalah ya 1111100. Oke, nah tentunya ini saya gunakan 8 bit ya. Ini ada 8 digit nih ya, bilangan binernya. Ini 8 bit. Ini operasi untuk 8 bit bilangan 8 bit ya. Bilangan 8 bit. Jadi hasilnya 252. Kemudian ada exclusive OR. Exclusive OR ini masih ingat tabel kebenarannya, mirip dengan OR, hanya saja bedanya adalah dia tidak boleh sama. Kalau OR kan 1 atau 1 hasilnya 1, tapi kalau exclusive OR 1 OR XOR 1 itu hasilnya 0. Bedanya di situ aja dengan tabel kebenaran OR ya. Sehingga kalau di sini 1 XOR 1 0 hasilnya itu ya. Tapi 1 XOR 0 ya 1, 0 XOR 1 ya 1. Ini kalau dihitung 6 ya. Jadi exclusive OR dari 3 exclusive OR 5 itu hasilnya 6. Nah, perlu diperhatikan ini simbolnya ya. Jadi simbol kayak gini itu bukan operasi pangkat ya, tapi sebetulnya operasi XOR di pemrograman Arduino ini ya. Operasi XOR. Nah, kalau operasi pangkat itu lain lagi nanti ya. Kita akan bahas bagaimana operasi matematis di Arduino ya. Jadi selain tambah kurang bagi gitu ya, kali tambah kurang kali bagi, itu kan ada pangkat ya, matematik. Kemudian sudut itu ya, sin, cos, tangen dan lain-lain, logaritmik ya. Itu ada ya fungsinya. Kemudian ada shift ya. Ini pergeseran ya. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi A digeser 2 ke kiri ya. Ini kan simbolnya ke kiri ya. Jadi ini bukan simbol A kurang dari 2 gitu ya. Nah, ini beda ya. Nah, simbol seperti ini itu adalah shift ya. Artinya digeser. Ini kan arahnya ke kiri ya, berarti dia digeser ke kiri 2 langkah. Jadi awalnya A seperti ini ya, kita geser ke kanan gitu ya. Artinya angkanya digeser ke kanan gitu ya. Jadi 0 di sini digeser ke sini, 0 sih gitu. Nah, karena digeser 2 langkah, maka angka 11 ini akan kegeser ke sini gitu ya. 11. Jadi kebayang ya, misalnya ini kan 000 0000 0011. Nah, kalau digeser ke kanan, maka sebanyak 2 kan ya. Maka hasil yang baru adalah ya ini kita tambahkan aja 2 ya. Tambahkan 2 digit. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi seolah-olah geser ya, angka 1-nya geser. Tentunya kalau misalnya contohnya 1101 gitu ya, maka ini kalau digeser 2 ke kiri, hasilnya apa kira-kira? Ya kan, tambahin 2 di sini ya, 0. Nah, hasilnya adalah ini. Seperti itu ya.
Nah sebaliknya, ini kalau kita hitung dalam desimalnya 12 ya. Nah kalau simbol seperti ini ya, ini sebaliknya ya, geser ke kanan ya. Kalau ini kita geser ke kanan, maka satu yang ini hilang ya jadinya. Kalau kita geser ke kanan ya, jadinya seperti ini. 1 ya nilainya. Contohnya bisa kalian akses di sini ya. Logic. Nah pertama ini adalah pengaturan komunikasi serial ya. Baud rate-nya 9600. Untuk detail serial komunikasi nanti akan kita bahas ya. Tapi sekarang silakan digunakan terlebih dahulu. Serial begin ini adalah men-setup baud rate-nya. Jadi kalau di serial monitor itu kan ada pilihannya ya, baud rate-nya berapa gitu ya. Nah misalkan sama ya tadi, A-nya 3, B-nya 5. A-nya 3, B-nya 5. Ini saya gunakan unsigned char ya, karena ini adalah 8 bit ya, yang kita pilih 8 bit. Kalau yang 16 bit misalnya integer gitu ya. Nah kemudian unsigned ya. Unsigned ini artinya nilai positif ya. Jadi nilainya 0 sampai 255 kalau 8 bit ya. Nah kalau unsigned-nya ini dihilangkan, artinya saya buang unsigned-nya, artinya char aja gitu ya. Char A ini nilainya bukan dari 0 sampai 255 gitu ya. Ya nilainya mah sama ya, 0 sampai 255. Tapi kalau ditampilkan bukan 0 sampai 255 tampilannya gitu ya. Jadi nilai yang disimpan sebetulnya sama ya, 255, 0 sampai 255. Hanya saja kalau kita tampilkan di atas separuhnya 255 berarti 120 124 ya. Sorry, 128. 124 berarti. Ya nilainya dari minus 127 sampai 128 kalau char. Intinya nilainya sebetulnya 0 sampai 255. Hanya saja kalau ditampilkan bisa minus ya, artinya separuh jadi minus gitu ya, separuh jadi positif. Oke, kita gunakan positif. Nah ANB itu apa ya, berapa A or B berapa, A X or B berapa.
Nah, contoh di sini ya, note A, ini kan note A, tapi saya langsung tampilkan di sini. Nah, kalau langsung ditampilkan ini defaultnya char biasa ya. Tapi kalau mau unsigned char dari note A-nya, jadi hasil dari note A tetap hasilnya unsigned char gitu ya. Nah, seharusnya kita perlu variabel baru di sini, unsigned char C sama dan note A gitu ya. Jadi C yang kita tampilkan di sini unsigned, sedangkan note A di sini ya, ini kan sama-sama note A ya, tapi note A di sini pakai nilai defaultnya yaitu char-nya ya, bukan unsigned char. Ini digeser ke kiri 2, digeser ke kanan 1 ya. Nah bisa diperhatikan bahwa kalau unsigned char ya, ini nilainya 252 ya. Tapi kalau char ini minusnya. Kebayang jadi 0 sampai 128 positif, di atas itu jadi bilangan negatifnya gitu ya, untuk char ya. Tapi kalau unsigned ya 0 sampai 255 itu semuanya bilangan positif. Ini tadi ya, digeser, ini XOR 6 OR 7 N ya, hasilnya 1. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Kita bahas ya terkait Arduino Nano ya. Dia sebetulnya menggunakan Atmega 328 ya. Jadi Atmega 328 pin diagramnya seperti ini. Ini adalah nomor pin di Atmeganya gitu ya. Pin number. Sedangkan yang warna kuning port pinnya. Jadi pin 32 ini adalah port D2 gitu ya. Pin 31 ini ya sebetulnya adalah port D1. Nah, kemudian ada Arduino pinnya. Nah, bagian sini itu adalah Arduino pinnya. Jadi port D2 kalau di Arduino ini adalah pin 2. Port D1 ini kalau di Arduino adalah port pin 1. Port C5 nih kalau di Arduino dia pin A5 ya. Arduino Nano ya, atau kalau Uno juga sama ya. Uno menggunakan Atmega 328. Ini tentunya ini versi yang SMD ya, karena Arduino Nano kan yang kecil itu ya, versi SMD. Tapi kalau Arduino Uno ada yang versi deep-nya ya. Nah, ini pin out dari Arduino Nano ya. Jadi yang ini adalah port berdasarkan datasheet ya, datasheet si Atmeganya. Sedangkan yang warna gelap ini adalah pin di Arduino-nya. Jadi di Arduino ini misalnya ini pin dari IC-nya ya. Physical pin ya, pin dari IC-nya. Yang warna coklat port pinnya. Nah, ini yang Arduino itu yang ini ya. Ini adalah pin Arduino-nya. Atau ya di board Arduino-nya juga sudah tertulis sebetulnya ya. Pin D2, D3, D4 dan seterusnya. Diagram blok Atmega ini juga kemarin kita sudah bahas ya.
intinya di akhir CPU ini dia yang melakukan kinerja ya. Jadi isinya adalah ALU ya, Arithmetic Logic Unit ya. Ini untuk melakukan logic tadi ya, AND or NOT, SOR ya, dan seterusnya. Nah, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu tidak ada sebetulnya ya, dalam operasi digital. Yang ada adalah tadi AND or NOT ya, logikanya di situ. Adapun penjumlahan, karakteristik dari penjumlahan itu apa gitu ya? Bisa nggak ada penjumlahan itu sebetulnya apa gitu ya? Sebetulnya operasi digitalnya apa? Misal apakah AND OR gitu ya, atau gabungan. Nah, yang dilakukan di ALU itu operasi AND OR XOR gitu ya. Tapi yang kita program misalnya penjumlahan, yang dilakukan di ALU itu operasi digitalnya gitu ya. Tentunya artinya program yang kita buat itu diterjemahkan lagi ya, diterjemahkan ke logik ya, ke logik. Ada EEPROM untuk menyimpan ya, memori untuk menyimpan, yang mana jika microcontroller kita matikan, artinya tidak diberi daya, kemudian kita nyalakan lagi, dikasih daya ya, itu memorinya masih ada ya, masih bisa kita akses dengan nilai hasil yang sama gitu ya. Tapi kalau untuk proses ya, jadi penyimpanan data sementara itu semuanya akan masuk ke RAM ya. Di sini SRAM. Kalau di komputer kan RAM-nya gitu ya. Kemudian ada flash program memory. Ini adalah program yang kita buat itu disimpannya di flash ya. Nah, terkait input dan output di microcontroller Atmega ya, Atmega 328 secara khusus ya, itu untuk mengatur input output pin ya, itu dilakukan dengan cara mengatur register input outputnya. Contohnya untuk di port B, port D ya, port D, maka yang kita atur adalah port D, DDRD atau dan pin D gitu ya. Nah, ini tergantung fungsinya. Nah, DDR itu adalah data direction register. Ini adalah register yang digunakan untuk mengatur dia sebagai input atau output. Jadi 0 itu sebagai input. Nah, kalau kita ingin menjadikan misalnya port DD0 ini output, maka ini kita set ke 1. Kemudian ada portnya ya, port D misalnya. Register port ini digunakan untuk mengatur apakah dia keadaan high atau keadaan low ya. Pinnya di dalam keadaan high atau low, sehingga kalau ini output sebagai output, kemudian keadaan portnya high juga, maka dia output yang outputnya 5 volt gitu ya, high, outputnya high. Kalau ini 0, maka outputnya low gitu ya. Sedangkan pin ini untuk membaca keadaan dari portnya gitu ya. Makanya di sini tidak ada inisialisasinya tentunya, karena tergantung ya. Jadi misalnya pinnya kita beri tegangan 5 volt, maka kalau kita akses pin, register pin ya, maka nilainya high.
Nah, kalau pinnya diberi tegangan 0 volt, kita akses pinnya, maka hasil baca pinnya adalah 0 gitu ya. Untuk mengatur ya, jadi input atau output, port untuk memberikan outputnya high atau low ya. Pin untuk membaca apakah pin dalam keadaan high atau low ya. Nah, sebagai contoh misal kita ingin membuat pin 32 ini ya, menjadi pin output yang keadaannya misalnya high atau low gitu ya. Nah, pin 32 ini pin secara fisiknya ya, di sini 32. Kemudian ini sebetulnya adalah port D2 ya. Maka untuk mengatur pin 2 pada Atmega 328 itu sama juga dengan kita mengatur register port D2-nya. Nah, port D2 ini ada di sini. Nah, kalau misal ingin pin D2 menjadi output high, maka kita harus set DDRD 2-nya ini menjadi 1 dan port D2 nya menjadi 1, hingga ini nilainya apa? 000000100 000000100 seperti ini ya. Penulisannya bisa dalam biner atau dalam heksa atau dalam desimal ya. Jadi bisa dalam biner, bisa dalam heksadesimal, bisa juga dalam desimal. Nah, mana yang mudah silakan digunakan ya. Nah, tentunya kalau penulisan biner ini kan mengikuti ini ya, mengikuti registernya ya, register 8 bit. Kita gunakan biner 8 bit ya. Kemudian ini 0000100, ini bisa kita tulis juga 00010. Jadi lebih mudah dipahami mestinya ya. Kalau dalam hexa kan 04, sulit ya terbayangnya. Nah, kalau ingin outputnya low, DDR-nya tetap jadi output ya. Ini jadi output, tapi di sini nilai portnya 0 gitu ya. Nah, ini ada contohnya ya. Oke, di sini ada 2 rangkaian LED ya. Pertama, untuk LED ini anodanya dihubungkan ke VCC ya, 5 volt. Artinya ini di pull up. Sehingga kalau di pull up ya, supaya LED ini nyala, maka pin di sini ada pin D2 ya. Pin D2 ini harus low ya. Nah, kalau pin D2 high, lampu mati ya. Jadi kalau high ini kan 5 volt. Ini 5 volt berarti kan nggak ada arus yang mengalir ya. Jadi kalau ini 5 volt, di sini 0 ya kan mengalir ya. Jadi D2 di sini high supaya LED di sini mati. Tapi kalau D2 low, LED di sini mati. LED di sini nyala. Nah, beda dengan LED satunya ya. LED satunya ini terhubung di D3 anodanya, sedangkan katodanya ke ground ya. Artinya untuk menyalakan LED di sini ya D3-nya harus high. Dan untuk mematikan LED D3-nya low. Nah, contoh di sini ya. Kita set D2 dan D3 sebagai output, maka di sini 11 ya. Di bagian D2 dan D3 ya, di sini 11 gitu ya. Kemudian D2 dan D3 di set high. Kalau kita set high, jadinya lampu ini yang nyala gitu ya. Lampu ini mati karena tadi ya, kalau ini 5 volt nggak ada arus yang mengalir ya.
Nah, sebaliknya kalau D2 dan 3 kita set low gitu ya. Ini ya. Kita set low, maka ini yang akan nyala ya. Ya, ini kan tidak. Kalau mau nyala keduanya gimana? Ya berarti D2 di set low ya. D3 di set high. Artinya D2 di set low 0, ininya 1 ya, ininya 1. D3-nya 1, maka nanti nyala keduanya. Atau cara lainnya seperti apa? Oke, di sini saya ingin menunjukkan fitur pergeseran tadi ya. Sekaligus bagaimana pin kerja dari pin ya. Oke, DDR D1 digeser 3 ke kiri. Ini artinya apa? Default DDRD itu kan 0 0 0 0 0 0 0 0 ya. Defaultnya ya. Kemudian ini sama dengan 1. Kemudian kita set ya. 1 digeser ke kiri, artinya apa? 1 itu apa? 1 itu kan dalam biner 000000001 gitu ya. Nah, kalau kita geser ke kiri sebanyak 3 langkah, ini maka artinya sama dengan apa? Ini digeser ke kiri sebanyak 3 langkah, artinya sama juga dengan kita menambah 000 sebanyak 3. Kemudian kita ambil yang ini. Nah, 0000100 ini sebetulnya apa? Sebetulnya kita mengaktifkan ini ya, 1000 DDR3. Jadi DDRD sama dengan 1 geser ke kiri 3 itu sebetulnya adalah kita set nilai ini ke DDR gitu ya. Artinya kita membuat pin D3 sebagai output. Nah, kemudian port D-nya, nah nilai port D-nya ini disesuaikan dengan pin D geser 1 ke kanan gitu ya. Oke, kalau kita lihat rangkaiannya seperti ini kan di D4 ini kita hubungkan ke VCC, artinya D4 ini posisinya keadaannya adalah high ya. Sedangkan D2 ini keadaannya adalah D2 dihubungkan ke ground, berarti D2 keadaannya low. Ini yang kita ketahui ya, artinya D4 dan D2 ini pasti sudah kita ketahui keadaannya. Jadi D4 tadi adalah keadaannya high, sedangkan D2 keadaannya low ya. D4 keadaannya high, D2 keadaannya low. Ini yang sudah pasti kita ketahui ya. Kalau yang lainnya kan mungkin tergantung situasi ya. D3 tadi yang kita gunakan sebagai output justru ya. Nah, digeser ke kanan sebanyak 1 artinya kita membaca register ini kan 1 di sini mungkin entah berapa gitu ya. Ini berapa nggak penting gitu ya. Tapi kalau kita geser 1, maka angka 1 ini kan geser ke sini ya. Geser ke sini. Nah, kalau geser ke sini artinya sama juga dengan mengeset port D
mengeset port D-nya sebagai 1 di 3 ya. Jadi sama juga dengan mengeset port D 3-nya itu 1 gitu ya. Nah, makanya ini sebetulnya adalah mengeset di port D entah berapa, entah berapa, entah berapa, entah berapa, entah berapa, 1, entah berapa, entah berapa, entah berapa. Ya, intinya port D3-nya menjadi 1 ya. Nah, sehingga di sini port D3 high, lampu nyala. Nah, contoh sebaliknya digeser ke kiri 1. Nah, yang ke kiri itu apa? Yang di sebelah sini kan 0 ya. Jelas 0. Ini kalau digeser ke sini artinya kita memberi nilai 0 di sini. Artinya kita mengeset port D-nya 0 untuk D3-nya ya. Makanya di sini low. Oke, ini ya. Jadi pergeseran shift ya, operasi shift atau pergeseran itu bisa kita manfaatkan untuk hal seperti ini ya. Nah, di pemrograman Arduino ya, di Arduino ini sudah menyediakan prosedur untuk akses register input output. Jadi DDR itu sebetulnya kalau di Arduino bisa kita langsung gunakan prosedur pin mode ya. Pinnya berapa, nilai. Kemudian port ini bisa kita akses menggunakan digital write ya. Pin digital read. Jadi pemrogramannya bisa kita langsung menggunakan register seperti ini. Bisa juga kita gunakan bahasa Arduino-nya ya. Nah, untuk di bahasa Arduino-nya, untuk mengeset D2 sebagai output itu cukup pin 2 output gitu ya. Nah, kalau di register menggunakan register tadi kan kita setnya seperti ini ya. Ini D2-nya 1, D3-nya 1. Tapi kalau menggunakan bahasa Arduino bisa seperti ini ya, untuk mengeset D3 ya. Kekurangannya hanya jadi per satu-satu gitu ya. Ini kan di set, ini di set. Tapi kalau akses register bisa langsung dalam satu baris gitu ya. Bedanya di situ aja kekurangannya ya. Kemudian mengeset port menggunakan digital write ya. Kalau register aksesnya kan langsung seperti ini, tapi menggunakan bahasa Arduino bisa kita gunakan digital write ya. Keadaannya bisa high, bisa low ya. Kemudian pin, akses pin, membaca pin ya, membaca keadaan pin itu bisa menggunakan digital write ya. Jadi code seperti ini akan sama juga dengan code seperti ini gitu ya. Ini kan port D3 di set delay pinnya ya, tapi digeser 1. Ini sama juga dengan digital write pin 3 di set berdasarkan input D4 gitu ya. Ya, karena di sini D4-nya high, maka D3-nya jadi high, maka LED nyala gitu ya. Nah, bisa kalian coba juga menggunakan push button seperti ini ya. Nah, kemarin saya gambarkan rangkaian push buttonnya seperti ini ya. Ini VCC gitu ya. Kemudian ini ground. Ini push buttonnya. Kemudian kita ambil di sini ya.
sinyalnya, VO yang kita hubungkan ke pin ya, pin di Arduino nya. Nah, ini kan rangkaian menggunakan resistor dan push button ya. Nah, ini sebetulnya push button yang kita pull up ya, kita pull up. Nah, di Atmega ya, kalau di MCS51 itu sebetulnya tidak ada fitur pull up ya. Tapi kalau di Atmega ini ada fitur pull up ya, internal. Jadi pinnya, anggaplah ini pinnya gitu ya. Ini mikronya gitu ya. Ini microcontrollernya. Di pinnya itu secara internal ini bisa kita pull up gitu ya, ke VCC. Jadi bagian ini bisa kita buang ya di rangkaiannya, dengan syarat di pinnya kita harus pull up ya, secara internal. Nah, untuk menggunakan pull up internal, inputnya sepertinya ya, input pull up. Kalau input biasa kan mana ya, kalau input biasa input aja gitu ya, tapi ini input pull up. Nah, sehingga karena sudah ada pull up internal, untuk rangkainya tidak menggunakan resistor juga tidak apa-apa. Jadi langsung ya di sini ke switch, ke push button, terus ke ground ya. Ini push button ya. Nah, atau rangkaiannya seperti ini ya, di simulator. Jadi bisa dicoba ya. Kalau ditekan push buttonnya nanti akan nyala. Kalau ditekan ini artinya terhubung singkat ya. Artinya pin akan dalam keadaan low. Ya. Kalau ditekan dalam keadaan low, berarti ini pin D3 sama dan low ya. Kemudian di sini digital write 2, artinya D2 ini sama dengan digital read D3, artinya sama dengan D3. Nah, karena D3 low, maka D2 low. Nah, karena LED ini di pull up ya, di pull up, maka untuk menyalakan LED, D2 di sini harus low ya. Makanya di sini ketika ditekan D3 low, maka D2 jadi low, LED nyala ya. Oke, minggu lalu saya berikan kesempatan untuk membuat ini ya, running LED ya. Tentunya banyak cara ya membuat running LED, tapi contohnya di sini saya buatkan alternatif solusinya ya. Alternatif solusi. Alternatif solusinya bisa diakses di sini ya, linknya. Saya sudah buat contohnya di sini ya. Oke, ini alternatif 1 ya yang bisa dibuat ya. Jadi dia bergerak kiri, balik lagi kanan, kiri, balik lagi gitu ya, seterusnya. Ini kita perlu variabel index ya. Oke, ini salah satu alternatif ya. Jadi code yang bisa kalian buat bisa macam-macam ya, bisa variatif. Minggu lalu juga sudah ada yang membuat menggunakan
array gitu ya. Ada juga yang manual satu-satu ditulis gitu ya, terus diulang penulisannya. Oke, ini contohnya ya. Misal kita perlu variabel indeks 0, defaultnya 0, kemudian boolean ya, boolean kanan nilainya true. Jadi geraknya ingin ke kanan dulu ya. Kalau nilainya false, nanti geraknya ke kiri gitu ya. Kemudian di sini line-nya ada di pin 2 sampai pin 6 ya. Jadi saya set pin 2 sampai pin 6 ini sebagai output. Kemudian apa? Nah, kalau indeksnya sama dengan 0, berarti LED di pin 2 yang nyala gitu ya. Ini kan di pull up ya. Karena di pull up supaya nyala, kasih low. Nah, kalau indeksnya selain nilai 0, artinya kita matikan LED-nya. Artinya di sini high. Jadi else-nya high. Kalau indeksnya 1, artinya kita nyalakan LED yang ini gitu ya. Dan seterusnya. Artinya ketika indeksnya ini berubah ya, maka LED yang nyala akan berubah. Kemudian kalau sudah sampai 4 ya, artinya LED yang LED ini ya, ketika LED ini sudah nyala ya, artinya indeks keempat, maka kanan false, artinya dia disuruh balik lagi gitu ya. Indeks sebaliknya kalau sampai di sini indeksnya ke kanan true, artinya dia bergerak ke sini. Kanan di sini maksudnya ke sini ya, ke kanannya si gambar gitu ya, bergerak ke sini. Kiri itu ke sana gitu ya. Nah, nanti indeksnya akan berubah. Jadi kalau bergerak ke kanan, indeksnya plus. Indeks plus ini sebetulnya apa? Ini sama juga dengan indeks plus 1. Jadi indeks plus itu adalah indeks sama dengan indeks plus 1. Nilai indeks sebelumnya ditambah 1 gitu ya. Jadi awalnya misalnya indeksnya 0 ya. Ini awalnya kan nilainya 0 ya. Jadi kalau plus artinya indeksnya 0, terus plus jadi 1, plus jadi 2, plus jadi 3, dan seterusnya sampai 4. Karena sudah menyampai 4, kanannya jadi false, maka ini kan if kanan, artinya kalau kanannya true baru indeks plus ya. Nah, karena kanannya false, masuknya ke else-nya, indeks min, artinya kalau sudah sampai 4 mundur lagi gitu ya. 3, 2, 1, 0 sampai 0, kanannya true, artinya plus. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, mundur lagi 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Untuk jedanya saya berikan 200 milidetik. Jadi kalau di run dia akan seperti ini ya, bolak-balik geraknya. Oke, ini alternatif 1 ya. Kemudian ada alternatif berikutnya. Nah, alternatif berikutnya saya menggunakan registernya langsung ya, akses registernya. Jadi mengeset pin 2 sampai 6 sebagai output itu saya bisa gunakan seperti ini ya.
Ini kalau dalam biner sebetulnya 111100 gitu ya. Tapi kalau dalam hexa 0x7c. Ini DDR-nya sebagai output ya. Pin 2 sampai pin 6. Ini masih sama ya. Indeks 2 kanan tuh. Yang ini masih sama ya fungsinya. Nah, tapi bagian ini saya ganti dengan hanya seperti ini. Nah, kira-kira ini fungsinya seperti apa? Ini 1 ya. 1 itu kan artinya apa? 000 0001 ya. Nah, digeser sejumlah indeks ya. Artinya kalau digeser awalnya indeksnya adalah misal awalnya adalah indeksnya 0 gitu ya, maka digeser sejumlah 0, artinya tetap seperti ini. Jadi awalnya port D sama dengan, kemudian ini not ya, artinya ini dinotkan, maka menjadi apa? 1111 1110. Kalau seperti ini kan artinya yang lain mati itu ya, tapi yang 0 ini kan nyala ya, jadi LED-nya nyala. Kalau 0 low, LED nyala. Jadi dua ya, indeksnya 2 karena kita mulainya dari D2 ya. Jadi ini dimulai dari D2. Jadi ini dinotkan. Jadi seperti ini ya. Jadi D2 nyala, yang lain mati. Kalau indeksnya 1 artinya D3. Indeksnya 3 ya, nanti D3 yang nyala. Indeksnya 4, D4 yang nyala. Dan seterusnya. Nah, bedanya di sini kalau tadi indeksnya 0 dan 4 ya, ini 2 dan 4 batasannya. Karena tadi ya batas di sini ini kan untuk D2 berarti harus digeser sejumlah 2 gitu ya. D3 sampai D6 berarti gesernya sampai 6. Makanya di sini indeksnya 2, saya batasi 2 sampai 6 gitu ya. Ini juga sama, nanti akan bolak-balik seperti tadi. Ya, ini adalah alternatif keduanya. Jadi kira-kira mana yang lebih efektif? Mana yang lebih efisien? Nah, berikutnya ada input analog ya. Input analog ini ada di pin di sini ya. Pin analog itu ada di sini ya. A0, A1, A2, A3 sampai A7. Bisa kalian coba menggunakan potensiometer ya. Caranya pin tengah dari potensiometer kalian hubungkan ke A0 nya, kemudian pin kirinya misalnya ke ground, pin kanannya ke 5 volt ya. Bisa sebaliknya ya, pin kirinya misalnya ke 5 volt, pin kanannya yang ke ground, boleh juga ya. Bedanya nanti di sini ya, di tuningnya. Oke, lalu Atmega ini punya ADC internal ya, tapi resolusinya 12 bit. 12 bit artinya
hasil konversinya adalah dalam rentang 0 hingga 2 pangkat 12 bit ya. Pangkat 12 dikurang 1 atau sampai 1023 ya. 12 bit. Kalau ADC-nya 8 bit ya berarti rentangnya 0 sampai 255 ya. 255. Tentunya semakin tinggi resolusinya ya, resolusi bitnya ya hasil lebih teliti ya, lebih teliti. Nah, dalam kondisi ideal sebetulnya hubungan antara tegangan masuk ya, tegangan masukan dan data ADC yang terbaca itu seperti ini ya, 1023 ini artinya 12 bit ya. Nilai maksimumnya 1023. Tegangan input dibagi tegangan referensi. Nah, secara default ya, itu kalau Arduino dia sudah mengeset tegangan referensinya sama dengan VCC ya, tegangan supply-nya. Nah, kalau VCC-nya kan 5 volt ya, maka tegangan referensinya secara default 5 volt sebetulnya. Nah, contoh pemrogramannya ini untuk inisialisasi serial ya. Nah, untuk membaca nilai analog yang ada di pin A0 misalnya, tadi kan kita hubungkan ke pin A0 ya, itu bacanya adalah analog read dari A0, simple ya. Simulasinya bisa kalian akses di sini. Intinya ini nilai. Kemudian knobnya bisa kalian putar-putar, nanti bisa lihat perubahannya ya di serial monitor. Kemudian karena tadi kita dapatkan data ADC itu seperti ini ya, maka kita bisa mengkonversi tegangan dari data ADC ke nilai tegangannya gitu ya. Ya berarti data ADC dikali tegangan referensi dibagi 1023. Nah, kalau gunakan default 5 volt berarti outputnya seperti ini untuk konversi. Jadi tegangan sama dengan 5 kali analog dibagi 1023. Nah, karena di sini analog value-nya, jadi nilai hasil baca ini integer ya. Sedangkan tegangan yang kita set ini maunya bilangan real ya, float. Maka ini kita set dulu ke float ya. Kalau nggak di set ke float, nanti hasilnya bisa beda ya. Nanti misalnya harusnya 1,1 hasilnya, nah, karena pakai integer jadi 1, komanya nggak ada ya, karena integer ya, bilangan bulat. Nah, ini bisa kalian coba ya. Ada di sini ya. Ini bisa diputar. Nah, kemudian ini sudah saya set analog referensinya. Ini kita bahas dulu ya. Nah, input analog tadi kan defaultnya 5 volt ya referensinya. Tapi kita bisa ubah ya. Jadi referensinya bisa default, artinya 5 volt. Uno nano.
Kalau yang basisnya 3,3 volt berarti defaultnya 3,3 ya. Kemudian internal di Atmega 328 ini ada internalnya yaitu 1,1 volt ya, referensi. Ya, ini untuk Atmega only. Nah, bisa juga dari eksternal. Kalau dari eksternal kita bisa memberikan tegangan referensi ke pin RF ya. Kalau di Arduino ada pin RF di sini ya. Di sini RF. Misalnya kita beri tegangan 2 volt gitu ya. Kita bisa jadikan 2 volt itu sebagai tegangan referensi. Berarti kita harus set analog referensinya eksternal gitu ya. Ini bisa kalian baca lebih lanjut di sini. Nah, di sini saya gunakan misalnya internal, artinya 1,1 volt ya referensinya. Makanya di sini konversinya saya berikan 1,1 ya. Nanti bisa kalian coba ya, gitu ya. Kemudian ada output analog. Output analog ini memanfaatkan fitur PWM ya, pulse width modulation. PW ini sebetulnya sinyal pulsa yang lebarnya bisa kita atur gitu ya. Nah, akibatnya apa? Seolah-olah tegangan keluarannya adalah nilai rata-rata pulsanya. Kemudian ada duty cycle ya. Duty cycle ini kita definisikan sebagai parameter yang menunjukkan seberapa lebar pulsanya gitu ya. Nah, di sini perhitungannya adalah lama lebar O-nya dibagi lebar totalnya ini, atau satu periodenya berapa gitu ya. Nah, misalnya PWM Arduino ini menggunakan timer 8 bit untuk menghasilkan PWM-nya gitu ya. Nah, maka PWM-nya berkisar 0 sampai 255. Nah, 0 itu adalah duty cycle 0, 255 duty cycle 100%-nya gitu. Nah, kecuali kita inverse ya, PWM-nya inverse, kebalikannya nanti ya. 255 itu 0%-nya, 0 adalah 100%-nya. Tapi defaultnya seperti ini ya. Nah, sintaksnya analog write ya, pinnya kemudian nilai. Nah, ilustrasinya ya, kalau 0% maka sinyal pulsanya itu 0 selalu. Kalau 25% pulsanya seperti ini. Nah, lebar pulsa high-nya ini sebesar 25% gitu ya. Dan seterusnya. Kalau 100% ya high terus. Nah, karena tadi maksimal 255, 100%, artinya 50% ya separohnya ya, 127. Contoh output analog, misalnya kita untuk menyalakan LED di sini misalnya PWM, kemudian PWM-nya plus artinya mulai dari 0 gitu ya, dia akan bertambah terus sampai 255. Tapi karena ini char ya, nilainya kan 0 sampai 255 ya. Hingga kalau ditambah lagi, misal udah sampai 255, ditambah lagi jadi 0 lagi gitu ya. Nah, makanya di sini kalau kalian lihat simulasinya, karena ini PWM-nya berkisar dari 0 gitu ya, kemudian di plus artinya bertambah sampai 255, artinya 100%, kemudian kembali 0, maka bisa dibayangkan output analognya bertambah terus 0 lagi gitu ya, bertambah, maka LED-nya mestinya kedip-kedip ya, flashing ya. Nah, semakin terang mati, terang mati.
seperti itu ya. Nah, tentunya output dari PWM ini masih sinyal pulsa seperti ini ya, sinyal kotak. Nah, kalau ingin benar-benar sinyal analog beneran, itu bisa kita lakukan ya sebetulnya. Jadi seolah-olah sebagai digital to analog converter ya. Sebetulnya Atmega tidak memiliki fitur DAC ya. Tapi bisa kita buat DAC ini dengan cara menambahkan low pass filter di output PWM ya. Sehingga kalau di sini nilai output PWM itu kan sinyal kotak seperti itu ya. Tapi setelah melalui low pass filter, maka sinyal analog ya nilainya nilai rata-rata ya. Jadi kalau pulsanya 50%, maka rata-ratanya kan di separohnya ya, di tengahnya. Ini bisa kalian lihat referensinya di sini ya. Aplikasinya PWM bisa untuk kontrol motor ya. Jadi misalnya output PWM tadi untuk mendrive MOSFET ya. Jadi men-on off kan MOSFET-nya menggunakan PWM. Sehingga bisa kita atur kecepatan motornya gitu ya. Apakah motornya perlu dijalankan atau dimatikan ya. Atau bahkan mengatur atau mengontrol kecepatan motornya. Ini bisa ya menggunakan PWM. Oke, baik. Nah, untuk tugas ya. Jadi minggu depan dikumpulkan ya, didemonstrasikan minggu depan ya. Jadi tugasnya adalah membuat pengukur tegangan dengan indikator LED ya. Jadi ada 5 LED terpasang di pin D sampai D6 ya. Kemudian tegangan masukan diukur di pin A0. Kalau tegangannya kurang dari 0,1, semua LED menyala dan seterusnya ini. Nah, kemudian tegangan input ini berasal dari pembagi tegangan antara resistor dan LED. Resistor dan LDR. Rangkaiannya seperti ini ya. LDR-nya di sini, resistor di sini, 5 volt. Outputnya diambil di hasil pembagi tegangannya ya. Nah, nanti silakan diatur nilai R-nya agar saat kondisi paling gelap, artinya misalnya LDR-nya kalian tutup pakai benda atau pakai tangan gitu ya. Paling gelap, pokoknya kondisi paling gelap si LDR-nya. Atur R-nya sehingga keluarannya sekitar 1 volt ya. Ingat LDR ini apa? Like dependent resistor ya. Jadi sebenarnya ini adalah resistor juga, hanya saja nilai resistansinya berdasarkan intensitas cahaya ya. Jadi ini kita membangun alat ukur intensitas cahaya sebetulnya ya. Nah, tugasnya per kelompok ya. 3 sampai 4 orang kelompok. Kemudian gambar rangkaian, nanti silakan digambar ya rangkaiannya dalam selembar kertas gitu ya. Boleh tulis tangan, boleh juga cetak. Ya, sebetulnya sudah ada ya rangkaiannya seperti ini. Nanti ini dihubungkan ke Arduino-nya seperti apa, silakan digambar gitu ya. Kemudian buat rangkaiannya ya, boleh dalam breadboard ya. Atau kalau mau belajar nyolder ya, silakan solder di PCB bolong ya, bagian rangkaian LDR-nya tadi ya. Nah, minggu depan kita tes ya, sudah jalan atau enggak alatnya. Ini nanti sebagai nilai aktivitas kelas ya. Ingat untuk penilaian kan hanya dari situ ya,
aktivitas kelas, tugas dan kuis ya. Nah, ini jadi sebagai aktivitas kelas ya. Oke, sekian. Silakan bereksperimen ya dengan Arduino-nya. Terima kasih.